oleh penyidik Baris Krim Polri terhadap kasus YouTuber MK. Kita ketahui bersama sudah ada laporan polisi nomor 500, kemudian ditindaklanjuti oleh penyidik untuk mengumpulkan alat bukti, dan beberapa hari yang lalu telah ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan, dan yang berikutnya yang bersangkutan pun telah ditetapkan sebagai tersangka. Tentunya penyidik bekerja keras untuk cepat menuntaskan kasus ini, dan semalam pada pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah, waktu Bali, penyidik telah melakukan penangkapan terhadap tersangka MK di Banjar Untal-Untal, Desa Dulang, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Ditangkap di tempat persembunyiannya, dan sekarang dalam proses akan dibawa ke Jakarta, ke Baris Krim untuk tindak lanjutnya. Mungkin sore ini akan tiba, tentunya juga melalui protokol kesehatan yang harus diterapkan terhadap baik kepada penyidik maupun terhadap tersangka. Kita tunggu saja hasil tindak lanjut dari penangkapan ini, yang tentunya ini menjadi bagian Polri secara serius untuk menuntaskan permasalahan yang tentunya telah membuat kegaduhan di tanah air ini, khususnya umat muslim di Indonesia. Ini saja rekan-rekan sekalian. Tentunya kalau dari barang bukti, alat-alat bukti telah dikumpulkan berupa video pada YouTube di mana yang bersangkutan memposting, kemudian telah memeriksa saksi-saksi ahli dan juga memeriksa pelapor. Ini menjadi alat bukti yang telah dikumpulkan oleh penyidik. Berdasarkan alat bukti tersebut, penyidik meyakini bahwa diduga keras telah terjadi tindak pidana, yaitu secara sengaja dan tidak sah menyebarkan informasi yang dapat memunculkan rasa kebencian, rasa permusuhan di masyarakat berdasarkan SARA. Ini diatur dalam Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2 dan juga junto pasal 45A ayat 2. Dapat dijerat hukuman itu bisa ancaman pidananya penjara 6 tahun, atau juga peraturan lain yang relevan, yaitu pasal 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, itu mengenai penodaan agama. Kira-kira pasal itu yang dikenakan terhadap yang bersangkutan. Ini bersentuh kecepatan dan apakah tentunya kalau kita lihat dari peristiwa setelah muncul di masyarakat, tidak ada upaya dari yang bersangkutan untuk bisa mengklarifikasi terhadap masalah ini ke penyidik. Jadi penyidik melakukan penangkapan pada tempat persembunyiannya di Bali. Bali itu tuh tempat keluarganya atau gimana, dan rumah asalnya dia di mana, dan apakah memang selama ini dia berpindah-pindah gitu, Pak? Yang jelas ketika postingan video yang menjadi gaduh tersebut, penyidik telah melakukan identifikasi dan bersangkutan ada di Bali. Jadi ketika peristiwa itu dilakukannya di Bali pada salah satu tempat persembunyian bersangkutan di sekitar Badung, Provinsi Bali. Motifnya apa ya Pak melakukan? Nanti itu didalami lagi. Motifnya apa, yang bersangkutan membuat satu konten video yang diposting dalam YouTube, ini nanti akan didalami oleh penyidik. Nanti pasti akan kita ketahui bersama motif apa daripada yang bersangkutan membuat satu konten dan diposting dalam kanal YouTube.
Jadi melakukannya sendiri atau ada yang lain juga, Pak? Nanti dalami, masih didalami. Ada yang Jadi akan tahu itu semua, apakah dia melakukan itu sendiri atau ada pihak-pihak yang membantu melakukan, pasti nanti itu akan didalami oleh penyidik. Itu untuk hari ini langsung ditahan dulu kan Barreskrim? Ya, kalau tidak ada halangan sore ini akan tiba di Barreskrim untuk mempertanggungjawabkan perbuatan. Baik, ditangkapnya sendiri Pak dia, Pak? Ya. Atau ada pihak yang membantu menyembunyikan, dia kan disebutkan bersembunyi. Tempat persembunyiannya sendiri. Ya. Baik, rekan-rekan sekalian, ini yang dapat saya sampaikan nanti.